mau memulaikan ibadah, Nelsi akan berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami, sebentar lagi kami akan memulaikan ibadah. Tuhan sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Sejak ku kenal Yesus, hidupku
Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman-Mu. Kami siapkan hati kami agar dapat menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jumpa lagi dalam program kita Mengenal Alkitab. Sesuai dengan namanya, dalam program ini adik-adik akan mendapatkan banyak informasi tentang Alkitab kita. Mari mengenal Perjanjian Lama Part 2. Bahasa Perjanjian Lama. Perjanjian Lama sebagian besar ditulis dalam bahasa Ibrani dan sebagian kecil dalam bahasa Aram. Bahasa Ibrani dan bahasa Aram digolongkan dalam rumpun bahasa Semit yang ditemukan di Timur Tengah. Apa maksudnya? Rumpun bahasa Semit disebut sesuai dengan nama Sem, anak Nuh. Adik-adik masih ingat kan nama anak-anak Nabi Nuh? Ada Sem, Ham, dan Yafet. Nah, Sem dianggap sebagai nenek moyang bangsa Timur Tengah menurut Kejadian pasal 10 ayat 21 sampai 31. Itulah sebabnya bahasa mereka disebut bahasa Semit. Selain bahasa Ibrani dan Aram, ada juga bahasa Arab yang termasuk dalam golongan bahasa Semit. Bagaimana penulisannya? Semua bahasa Semit penulisannya dimulai dari kanan ke kiri, sesuai dengan kebiasaan pada zaman kuno. Contohnya seperti ini. Bereshit bara Elohim, et hasi syamaim, we et haaretz, we haaretz, hayeta, tohu, wafohu, we koshek alpene tehom, we ruah Elohim, merakefet alpene hamayim. Ini adalah Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Adik-adik bisa membuka Alkitab masing-masing untuk melihat terjemahannya. Untuk terjemahan Alkitab di Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia menerbitkan beberapa terjemahan Alkitab. Antara lain, ada terjemahan baru yang dimaksudkan untuk pembaca yang sudah memiliki pengetahuan mengenai budaya, latar belakang, dan istilah-istilah Alkitab. Dan ada juga terjemahan BIS, yaitu terjemahan untuk pembaca yang kurang memahami mengenai kebudayaan, latar belakang, dan istilah-istilah Alkitab. Terjemahan ini jauh lebih mudah untuk dimengerti. Nah, dengan demikian kita tahu bahasa apa yang digunakan dalam penulisan kitab Perjanjian Lama, bagaimana penulisannya, terjemahan apa yang digunakan oleh kita di Indonesia. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias.
firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Vino di sini. Bagaimana? Kalian sudah menyaksikan cerita singkat barusan, bukan? Sekarang, Vino mau nanya, siapa yang setuju sama Vino kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hebat? Angkat tangan tinggi-tinggi. Ya, betul adik-adik. Tuhan Yesus itu hebat karena Dia bisa sanggup berkuasa melakukan segala sesuatu. Tidak ada hal yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama ingat-ingat apa aja yang sanggup Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus bisa meredakan angin ribut. Apalagi Tuhan Yesus bisa memberi makan 5.000 orang hanya dengan menggunakan 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan itu diberkati oleh Tuhan Yesus dan bisa memberi makan 5.000 orang dan semua orang itu kenyang semuanya. Loh, kok tahu kalau kenyang? Ya, karena sisa 12 keranjang adik-adik. Ada sisa 12 keranjang roti dan ikan pada saat itu. Karena itu pasti kenyang 5.000 orang itu. Oh begitu. Ya adik-adik. Terus apalagi yang Tuhan Yesus lakukan? Oh, Tuhan Yesus bisa merubah air menjadi anggur di satu pesta pernikahan. Wah, Vino ingat ya? Iya, Tuhan Yesus hebat bukan? Benar-benar Tuhan Yesus memang hebat. Nah, apalagi Tuhan Yesus bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Apa aja Vino? Orang buta bisa melihat. Apalagi Vino? Orang tuli bisa mendengar. Apalagi orang
jalan. Wah, Tuhan Yesus sungguh-sungguh hebat ya teman-teman. Ya, satu lagi, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta, adik-adik. Bahkan 10 orang ya langsung disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Hebat sekali bukan? Ya, Tuhan Yesus sungguh-sungguh hebat ya. Nah, adik-adik, dalam cerita yang barusan saja kita saksikan, Tuhan Yesus bisa melakukan satu lagi hal yang hebat, yaitu Tuhan Yesus bisa merubah hati seseorang. Hatinya siapa yang dirubah? Hatinya Saulus, adik-adik. Saulus yang semula hatinya dikuasai oleh dosa. Nanti gambarkan hatinya hitam seperti ini. Saulus hatinya dikuasai oleh dosa. Dosa apa aja yang menguasai Saulus? Nih, dosa kemarahan dan kebencian. Siapa yang dibenci oleh Saulus? Saulus sangat membenci orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Saulus tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Khususnya, Saulus membenci murid-murid Yesus yang menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Apa aja sih yang diceritakan oleh oleh murid-murid Yesus tentang Yesus kepada banyak orang? Ada 3 poin. Yang pertama, bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah yang turun ke dunia menjadi sama seperti manusia. Yang kedua, Tuhan Yesus adalah juru selamat yang rela mengorbankan dirinya, mati di atas kayu salib untuk menanggung hukuman yang seharusnya diterima oleh manusia. Tapi adik-adik, pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit, yang membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Tuhan yang penuh kuasa, yang maha kuasa. Yang ketiga adalah di Yohanes 3 ayat 16. Bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Setiap orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidupnya akan diberi hadiah, anugerah, yaitu keselamatan, yaitu hidup kekal di surga. Nah, adik-adik, itu sebabnya Saulus sangat membenci murid-murid Yesus. Karena buat Saulus semua berita itu tidak benar. Semua berita itu adalah kebohongan. Nah, adik-adik, tetapi ketika Saulus berjumpa dengan Tuhan Yesus, hati Saulus yang hitam, dosa Saulus dihapuskan. Yesus mengampuni semua dosa-dosa Saulus. Dan hati Saulus menjadi bersih dan putih seperti ini. Dan hati Saulus dikuasai oleh kasih-Nya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kok tahu sih tante kalau hatinya Saulus dikuasai oleh Tuhan Yesus? Adik-adik, kalau kalian baca kisahnya di Kisah Para Rasul pasal 9, di sana ditulis ketika Saulus didoakan oleh Ananias, Saulus memberi dirinya dibaptis. Dan kemudian Saulus menjadi salah satu pengikut Yesus. Yang tadinya Saulus membenci orang-orang yang bercerita tentang Yesus, ketika dia berjumpa secara pribadi dengan Yesus, Saulus menjadi salah satu orang yang
bercerita tentang Yesus. Dia mengungkapkan kasihnya, bahwa dia mengasihi Yesus, yang menunjukkan kasihnya kepada Yesus melalui tindakannya. Dia mau menjadi saksi bagi Yesus. Dia bercerita bagi banyak orang bahwa Yesus adalah juru selamat. Seperti yang sudah dia alami, dia sekarang menjadi orang yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Adik-adik, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau mengizinkan kasih-Nya Yesus ada dalam hati kita? Nah, adik-adik, kalau kalian mau mengizinkan Yesus dalam hati kalian, boleh angkat tangannya sekarang, tinggi-tinggi. Nah, ya, adik-adik, seperti Saulus yang kemudian namanya berubah menjadi Paulus, dia mengizinkan kasih Yesus berada dalam hatinya, dan dia menunjukkan bahwa dia mengasihi Yesus dengan cara dia menjadi saksi Yesus. Bagaimana dengan kalian? Apa yang bisa kalian lakukan supaya kalian bisa menunjukkan bahwa aku sayang Yesus, I love you Jesus? Apa yang bisa kalian lakukan? Kalian bisa melakukan satu hal, yaitu dengan melakukan firman Tuhan. Mari kita buka sama-sama satu ayat yang akan menjadi ayat Mas hari ini. 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. Ya, sudah buka sama-sama? Kita akan baca sama-sama. Baca yang keras ya. 1, 2, 3. 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Nah, adik-adik, hari ini saya akan kasih contoh bagaimana caranya aku bisa menjadi anak Tuhan yang membuktikan bahwa aku sayang sama Yesus. Bagaimana caranya supaya kita menjadi anak yang sabar? Anak yang sabar itu, saya kasih contoh ya. Kalau kalian misalnya ada teman atau kakak atau adik yang tidak sengaja maupun sengaja melakukan perbuatan yang menyakiti hati kalian. Mungkin kakak kalian tidak sengaja ngomongin kalian tidak baik sehingga kalian sakit hati. Menjadi anak Tuhan yang sabar adalah kalian memaafkan ketika kakak kalian bilang, maaf ya saya, maaf ya Me, maaf ya Ti. Kalian memaafkan. Nah, apalagi kalau misalnya nih, kalian butuh bantuan papa mama mengerjakan tugas. Terus papa mama bilang, ya nih tunggu sebentar ya. Mama papa masih ada kerjaan, masih mau kerja sebentar. Kalau dulunya kalian langsung marah, mama papa cepet, pokoknya harus sekarang bantuin. Nggak bisa. Tapi kalau kalian menjadi anak Tuhan yang sabar, kalian bilang, oke papa, oke mama, si Nyononi akan tunggu sebentar. Nah, so sweet gitu ya. Pasti papa mama kalian senang sekali. Nah, sekarang yang kedua, kasih itu murah hati. Murah hati artinya apa? Kalau kalian punya kue, punya coklat gitu ya, kalian tidak makan sambil sembunyi di kamar sendirian, tapi kalian mau share, kalian mau bagi sama Kece, sama Koko, sama Titi, sama Meme. Kalian mau bagi sama orang-orang yang ada di sekitar kalian. Saya jamin pasti rasanya makanan itu, coklatnya jadi lebih enak lagi kalau kalian nikmati bersama-sama. Nah, yang ketiga, apa? Ia tidak cemburu. Tidak cemburu itu apa? Maksudnya tidak iri hati, adik-adik. Jadi anak-anak tidak boleh suka iri hati. Tapi kalian harus saling menyayangi terhadap saudara-saudara kalian. Jadi kalau papa mama kasih hadiah kepada saudara kalian, kalian nggak boleh iri. Suatu saat nanti kalau kalian ulang tahun, kalian juga pasti akan diberi hadiah oleh papa mama. Karena apa? Sayangnya papa mama kepada semua anaknya itu sama, adik-adik.
Nggak ada yang lebih disayang, nggak ada yang nggak disayang, nggak ada. Setiap kalian adalah anak-anak yang sungguh sangat berharga bagi papa mama. Kalau nggak percaya, coba tanya sekarang. Oke, sekarang ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, contohnya apa ya? Kalau kalian terampil, lebih pintar daripada teman kalian dalam mengerjakan sesuatu, misalnya kalian pintar menari, pintar main musik, atau pintar menyanyi, atau mungkin pintar dalam satu mata pelajaran, kalian tidak boleh sombong. Karena apa? Semua yang kalian miliki, kepintaran kalian, keterampilan kalian, apa yang kalian bisa, itu semuanya berasal dari Tuhan Yesus. Karena itu kalian harus tetap jadi anak-anak yang rendah hati. Nah, Adik-adik, firman Tuhan hari ini mengingatkan buat kita semua agar kita mau mengizinkan hati kita dikuasai oleh kasih-Nya Yesus. Dan bagaimana caranya supaya kita menunjukkan kalau kita tuh sayang sama Tuhan Yesus dengan melakukan firman Tuhan. Hari ini kita mau praktek ya. Mulai hari ini kita mau sama-sama praktek dan belajar melakukan firman Tuhan untuk menjadi anak-anak yang sabar, anak-anak yang murah hati, anak-anak yang tidak iri hati, dan anak-anak yang tidak sombong. Oke, sebelum kita berdoa, kita akan sama-sama menyanyikan satu lagu. Mungkin ada yang sudah pernah dengar, ada yang belum pernah dengar. Kita akan belajar sama-sama lagu ini. Taruh tangan kiri kalian di dada, taruh tangan kanan kalian diangkat seperti ini. Kita akan belajar lagu ini sama-sama. 1, 2, 3. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Sekali lagi ya. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Semuanya tutup mata, taruh kedua tangan kalian di dada, tirukan tante berdoa. Tuhan Yesus, mari masuk dalam hati kami dan tinggallah dalam hati kami. Kami rindu kasih-Mu bertahta dalam hati kami. Seperti Paulus yang mengasihi Engkau dengan menjadi saksi bagi Engkau. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu Bapa dengan melakukan firman-Mu Tuhan. Tolong kami Yesus supaya kami bisa menjadi anak-Mu yang sabar, yang murah hati, yang tidak sombong dan tidak iri hati. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam kuasa tangan kasih-Mu Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Sampai bertemu kembali adik-adik di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah ibadah dan mendengarkan firman-Mu. Kita mau menutup ibadah. Semoga minggu depan kita bisa bertemu dengan sehat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!